semoga acara halal bihalal ini bisa menjadi dan mempererat tali silaturahmi kita. Kita ucapkan mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan tidak terlambat. Nah, acara hari ini mudah-mudahan kita bisa menikmatinya, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Mudah-mudahan dari sini nanti kita mendapatkan banyak inspirasinya. Sebenarnya teman-teman ini mengharukan. Dan di sini saya ingin menambah sebuah pernyataan bahwa keseriusan teman-teman untuk menghadiri event-event seperti ini itu ternyata belum cukup, harus dilipatkan berpuluh, beratus, beribu kali. Dan lebih dari itu, teman-teman harus menyadari bahwa meskipun barangkali di sini masih mahasiswa gitu ya, iya kan rata-rata tuh. Iya, masih mahasiswa, tapi ternyata pada diri kita ini ada sebuah tugas besar, tugas yang luar biasa, yaitu tugas untuk mengaktualisasikan, untuk merealisasikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik Ismail, bahwa Forum Lingkar Merah itu anugerah buat Indonesia. Pada bulan-bulan ini, pada minggu-minggu ini, bahkan pada jam-jam ini, dibelasah, dibom, dimortir, dibunuh dengan bentuk kekejaman yang hampir tidak ada taranya dalam sejarah kemanusiaan. Sesudah kekejaman apa yang dilakukan oleh kaum Nazi dan kaum komunis di abad yang lalu, luar biasa, luar biasa. Adegan di akhirat belum ada seorang pun yang sudah mengalaminya. Tapi ini akan terjadi hari pengadilan. Berapa puluh miliar, berapa ratus miliar manusia diadili, jatuh keputusan, masuk Jannatun Na'im, masuk neraka jahil. Dan pada waktu itu terjadilah satu adegan yang luar biasa. Ketika El-Maut disembelih, ketika manusia telah masuk surga, ketika manusia telah masuk neraka, pada waktu itu El-Maut akan diletakkan di antara surga dan neraka dan akan disembelih sampai matinya. Kemudian akan ada yang berseru, ya ahli jannati la mauta, wahai penduduk surga, tidak ada lagi mati. Kemudian terdengar seruan lagi, wa ya ahlan nar la mauta, wahai penduduk neraka, tidak ada lagi mati. Setelah El-Maut tidak ada lagi mati, setelah El-Maut sudah tidak ada lagi, maka penduduk surga hidup abadi, tidak mati-mati, bahagia luar biasa. Setelah El-Maut tidak ada lagi, maka penduduk neraka hidup abadi, tidak mati-mati, sengsara luar biasa. Rabbana ya Allah berkat, masukkanlah kami yang ada di dalam ruangan ini menjadi mereka
beriring-iring diizinkan masuk surga. Izinkan pula keluarga kami di rumah. Izinkan pula bangsa kami di tanah air kami. Izinkan pula seluruh umat Islam di dunia bersama-sama memasuki Jannatul Ain. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang berkuasa atau berusaha, tokoh-tokoh pujaan maupun cercaan bangsa, sudah banyak yang turun tahta. Aku mikir, bilang kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak, kau curigai. Kau bilang diam saja, aku diam, kau waspadai. Dengan bukit yang lebih perkasa, merdeka! Adi, FLP Bekasi. Novita, FLP Bogor. Fitri, FLP Bogor. Alfian, FLP Ciputat. FLP Ciputat, aman. Nana, FLP Bogor. Kamu, FLP Ciputat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dengan bahasa sebagai mediumnya. Sastra bukanlah sebuah benda yang suatu saat bisa lapuk dan binasa, melainkan kata yang berputar pada imajinasi antara hati dan otak manusia. Sastra memuat perasaan kemanusiaan yang mendalam dan kebenaran moral dengan sentuhan kesucian, keluasan pandangan dan bentuk yang memesona. Manusia yang merupakan tajalli, manifestasi dari keagungan sifat-sifat ilahi, harus menjadi duta kebesarannya. Manusia yang sebenarnya adalah mereka yang senantiasa menjaga bumi, menjaga kelestarian alam dan penghuninya. Merekalah yang senantiasa mengingatkan kita kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Masa depan kemanusiaan di Indonesia, di Palestina, dan di seluruh belahan dunia dengan karakteristik yang multikultur, terbuka, cerdas, menghargai HAM, dan bermartabat harus terus dan turut diperjuangkan oleh para penulis, sastrawan, dan pegiat literasi pada umumnya melalui kata-kata yang terus digurat dan dilontar penuh makna. Nilai kemanusiaan tidak ditentukan oleh nilai ekstrinsik atau nilai-nilai luar yang ditempelkan pada manusia seperti memiliki bibit, bebet, dan bobot. Cita-cita kemanusiaan merupakan penghargaan yang tinggi terhadap martabat kemanusiaan itu sendiri. Sementara bibit, bebet, dan bobot hanyalah unsur-unsur yang sekunder. Martabat manusia tetap tinggi sekalipun bibit, bebet, dan bobotnya tidak mengesankan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan Marsina, Munir, Syad, anak seorang Palestina yang disiksa Yahudi Israel, pemulung, eks-tahanan politik atau narapidana politik, dan lain-lain sama dengan nilai kemanusiaan seorang jenderal bintang 4, seorang presiden, ataupun menteri dan pengusaha. Anak manusia tetaplah bernilai
apapun suku, agama, ras, dan strata sosial keluarganya. Nilai-nilai kemanusiaan seperti ini masih relevan kita perjuangkan untuk masa depan kemanusiaan di bumi ini. Oleh sebab itulah kami para penulis, sastrawan, dan budayawan serta pegiat literasi khususnya di kalangan Forum Lingkar Pena Wilayah Jakarta Raya dengan ini mengumumkan Piagam Agustus 2014 dengan menyatakan: 1. Mengutuk serangan Israel terhadap rakyat Palestina khususnya di Gaza dan mendorong semua kekuatan dunia seperti PBB dan OKI untuk berani mengambil langkah tegas menghentikan kejahatan kemanusiaan tersebut. 2. Menolak arogansi negara-negara pemilik hak veto dan mendorong PBB untuk mereformasi dirinya dengan menghilangkan hak veto yang sama sekali tidak merepresentasikan keadilan bagi keseluruhan negara dan kemanusiaan di dunia. 3. Menolak arogansi dan pemaksaan atas nama agama yang justru bertolak belakang dengan nilai kemanusiaan dan nilai keagamaan manapun di dunia. 4. Menolak arogansi dan kejahatan kapitalisme yang merenggut nilai-nilai kemanusiaan di bumi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. 5. Mendorong Indonesia untuk terus aktif secara jujur, berani, dan bertanggung jawab dalam memberi teladan dan menciptakan perdamaian dunia atas nama kemanusiaan. 6. Melalui kata, kami akan terus menulis dan menyuarakan pada dunia akan nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, tak peduli dari suku, agama, ras, status sosial, dan mempunyai jabatan apapun ia. 7. Melalui kata, kami akan terus menulis dan bersuara lantang menolak semua jenis imperialisme dalam bentuk apapun. 8. Melalui kata, kami akan terus menulis dan bersuara lantang mendorong setiap kita untuk peduli dan memanusiawikan kita dan manusia lainnya di lingkungan kita. 9. Melalui kata, kami akan terus menulis dan bersuara lantang mengingatkan para pemimpin dan pemerintah agar tetap dan terus hadir memberi solusi konkret pada setiap persoalan rakyat. 10. Melalui kata, kami akan terus menulis dan bersuara lantang untuk wujudnya hak-hak kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Jakarta, 24 Agustus 2014. Forum Lingkar Pena Wilayah Jakarta Raya.